Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Asri Sintia. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat guna untuk melengkapi tugas pelatihan blended learning yang telah saya ikuti. Nah, blended learning ataupun RPP yang saya buat ini berdasarkan pada konsep backward design atau desain yang diawali dari akhir ke awal. Yang biasanya diawali oleh pencarian topik, tapi ini dibalikan. Backward design ini seperti yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua menentukan bukti dan asesmen, yang ketiga merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, backward design ini berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran karena pada masa kini siswa ini kebanyakan sangat krisis atau sangat aktif. Ini lembar kerja unjuk keterampilan yang telah saya buat sesuai dengan arahan. Yang pertama, menetapkan modul pembelajaran. Di sini saya mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya mengenai topik ilmu dakwah. Kemudian yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya buat dalam 4 tujuan pembelajaran yang mengikuti dengan subjek, kata kerja, atau observasi, topik bidang, dan kriteria. Nah, tujuan pembelajaran ini terdiri dari peserta didik mampu mengidentifikasi dakwah berdasarkan bentuk-bentuk objek ilmu dakwah dengan detail. Sehingga kompetensi yang dimiliki yaitu siswa bisa mengidentifikasi dakwah dengan bentuk-bentuk objek dakwahnya. Kemudian tujuannya ini terkait dengan ilmu dakwah ya. Seperti peserta didik mampu mengidentifikasi ilmu dakwah berdasarkan perbedaan metodenya, karena dakwah ini dalam penyampaiannya memiliki metode-metode yang berbeda. Sehingga siswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan dari metode dakwah yang disampaikan oleh para cendekiawan. Dan berikutnya ya. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, ada profil murid yang dipelajari sebagai nanti bukti atau penarikan asesmen. Karena pembelajaran ini harus disesuaikan dengan bagaimana minat belajar dari siswa. Nah, pembelajaran ini yang saya buat adalah untuk peserta didik yang duduk pada jenjang MA atau madrasah aliyah, setara dengan SMA atau SMK, namun MA ini lebih berorientasi terhadap sekolah yang lebih mengedepankan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Yang profil murid ini berisikan tentang karakteristik peserta didik ya, seperti minat yang disukai oleh siswa yang diajar, seperti siswa lebih menyukai menulis atau lebih menyukai menonton video, serta di sini siswa ini bermayoritaskan lebih menyukai pada pembelajaran public speaking. Kemudian setelah ditinjau minat anak, ada cara belajar anak yang perlu diperhatikan juga. Cara belajarnya seperti gaya belajar anak yang tidak puas dengan satu sumber atau untuk memperkuat dari materi yang disampaikan, selalu mencari sumber-sumber lain. Kemudian ada yang belajar dengan cara mengetuk-metuk meja agar lebih tenang. Kemudian ada karakteristik biologisnya. Karakteristik biologis ini seperti ada yang memiliki penglihatan rabun,
Nah, seperti itu. Ya, siswa yang mempelajari ini bersekitaran usianya 16 sampai 17 tahun pada jenjang remaja ya, remaja ke dewasa. Karakteristik kognitif, nah ini juga sangat penting untuk mengukur kemampuan dari anak dalam memahami materi. Ada juga asesmen non kognitifnya ya, seperti ini karakteristik sosioemosional. Nah, ini adalah profil murid yang memang perlu diketahui oleh guru agar bisa mencapai tujuannya. Kemudian setelah itu ada juga bukti dan asesmen pembelajaran. Nah, di sini bukti asesmen pembelajaran ini seperti merencanakan bagaimana cara penilaiannya, karena ini juga dilihat dari profilnya, ya bagaimana kemampuan siswa ini berkembang. Seperti ada sumatif, diagnostik, dan juga formatif. Sumatif ini bisa digunakan dalam evaluasi tes soal, pilihan ganda esai, membutuhkan rubrik penilaian sebagai pedoman penilaian. Kemudian diagnostik ini seperti pemberian kuis secara lisan atau pretest kepada siswa untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian ada asesmen formatifnya, seperti siswa ditujukan untuk pemberian penugasan terstruktur. Seperti pertamanya ditujukan untuk observasi ke lapangan agar siswa lebih mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap materi kajian yang diinginkan. Setelah itu barulah ke proses praktik dakwah secara video atau secara langsung. Tidak terlepas dari kriteria yang ditilai adalah seperti pemahaman materinya, perform dan public speaking-nya, kemudian kepasihan dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Setelah ditinjau tujuan dan asesmennya, kemudian di sini bisa dilihat dari materi belajarnya. Materi belajar ini tidak terlepas dari konsep sinkronus dan asinkronus ya. Kemudian pada tahapan ini juga saya memberikan juga tautan bahan belajar yang digunakan supaya tidak terkesan pembelajaran itu membosankan atau monoton. Di sini juga mengaitkan beberapa teknologi yang canggih seperti adanya harus menggunakan laptop dan atau HP gitu supaya bisa mengakses internet, karena pembelajaran sinkronus ini bisa dilaksanakan pada waktu yang bersamaan melalui aplikasi Zoom, ya, mengasih aplikasi Zoom, kemudian tes-tes kecil seperti menggunakan aplikasi Padlet pada Google untuk mengetesnya, kemudian ada pembelajaran melalui artikel atau Google Book yang bisa diakses oleh siswa asinkronusnya. Juga ada pengetesan lewat Jamboard. Jamboard ini aplikasi untuk menyisipkan materi yang telah guru buat. Kemudian ada link YouTube. Link YouTube ini bisa diakses siswa kapan saja dan dimanapun karena bersifat pembelajaran asinkronus. Pembelajaran yang dilakukan siswa di mana saja dan kapanpun untuk mengefisiensikan waktu. Adapun cara guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari siswa yang telah mempelajari keilmuan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan Google Form kepada siswa. Google Form ini dibuat oleh guru untuk mengetes sejauh mana pemahaman siswa. Google Form ini bisa diakses kapan saja,
Nah, itulah, background design yang saya buat, RPP yang saya buat, dengan referensi belajar yang sangat relevan, terkait dari buku Kajian Ilmu Dakwah Perspektif Mabadi Asyarah karya Dr. Haji Tata Sukayat, Magister Agama. Nah, itulah RPP yang telah saya buat. Mohon maaf lebih atau kurangnya dari RPP tersebut karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.